Seperti biasa, kali ini masih menceritakan kisah dua ekor anjing terkenal di desa Simalkawa yang bernama Obit dan Obawa. Suatu ketika ibu tercinta meninggal karena sakit. Sejak kematian sang ibu, mereka selalu bersedih sepanjang hari. Akhir mereka tidak bersedih, kemudian ayah mengambil ibu baru untuk menghibur mereka. Ternyata ibu baru ini sangat jahat dan memperlakukan mereka dengan buruk. Dari pagi hingga petang, mereka disuruh terus bekerja dan hanya diberi makan satu kali. Musim kemarau pun tiba dan mereka tidak mempunyai makanan apa-apa. Sang ibu menyuruh anak-anak untuk dibawa ke hutan dan meninggalkannya di sana. Ayah sangat terkejut mendengarnya. Bicara apa kau ingin anak-anak mati? Kau ini memang bodoh. Kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan mati. Sementara itu dari balik kamar, Obit dan Obawa mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka ketakutan dan Obawa pun menangis. Akhirnya ayah tidak bisa berbuat apa-apa karena istrinya terus mendesaknya. Apa kita akan mati di hutan? Aku punya ide bagus, ucap Obit. Lalu Obit keluar rumah dan mengumpulkan batu-batu kecil putih yang bila terkena cahaya bulan akan bersinar. Pada esok pagi, dengan berteriak keras, ibunya membangunkan Obit dan Obawa. Sebelum berangkat, dia memberikan sepotong roti kepada mereka. Tak lama kemudian, semua berangkat menuju hutan. Sambil berjalan, Obit membuang batu kecil putih satu persatu yang ada dalam kantongnya. Karena berjalan sambil menoleh ke belakang, ayah menjadi curiga. Sedang apa, Obit? Aku sedang memandang kucing yang ada di atas rumah, jawab Obit berbohong. Lalu tibalah mereka di tengah hutan. Ayah dan ibunya pergi ke hutan yang lebih jauh lagi untuk menebang kayu dan meninggalkan mereka. Rasa sedih pun berganti gembira setelah di tengah hutan Obit menemukan seekor kupu-kupu dan Obawa membuat kalung dari bunga. Mereka sangat gembira karena bisa bermain-main bersama teman baru mereka seperti kelinci, burung hantu, tupai, dan burung-burung kecil. Tanpa terasa waktu berlalu, matahari pun mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Suara burung-burung yang indah kini berganti dengan suara angin yang berdesir. Obawa menangis terseduh-seduh karena takut. Obit berkata, "Jangan menangis. Jika cahaya bulan muncul, kita pasti akan pulang dengan selamat." Tak lama kemudian dari sela-sela pohon muncullah cahaya bulan yang bersinar dengan terang. Obit segera mengajak Obawa untuk pulang ke rumah.
Opit memegang tangan Obawa dan menyusuki jalan di hutan tanpa wagu-wagu. Kak, bagaimana bisa berjalan tanpa bingung di hutan yang gelap seperti ini? Oh, batu kecil putih yang kujatuhkan ketika kita datang bersinar karena kena sinar bulan, dan itu akan menolong kita pulang ke rumah. Tibalah mereka tiba di rumah. Sang ibu hewan melihatnya dan mencari tahu bagaimana mereka bisa sampai di rumah dengan mudah. Ketika ia membuka pintu, ia melihat batu kecil putih yang bersinar. Agar mereka tidak bisa mengumpulkan batu putih itu lagi, ibu mengunci pintu kamar mereka. Opit dan Obawa menjadi panik karenanya. Sebelum tidur mereka berdoa pada Tuhan, meminta perlindungan. Keesokan harinya seperti kemarin, ibu membangunkan mereka dan membawa mereka ke hutan. Opit tidak kehabisan akal. Dengan terpaksa ia mencuil-cuil potongan roti dan menjatuhkannya di jalan sambil berjalan. Tapi malah jejak yang sudah dibuatnya susah payah dimakan oleh burung-burung kecil. Sampailah mereka di dalam hutan. Kembali ayah dan ibunya meninggalkan mereka dan masuk ke hutan yang lebih jauh. Mereka pun bermain-main dengan binatang-binatang di dalam hutan. Akhirnya malam pun tiba. Ketika cahaya bulan mulai bersinar, mereka beranjak pulang dengan susah payah. Dicarinya potongan-potongan roti sebagai petunjuk jalan untuk pulang ke rumah. Pit, apa yang telah terjadi dengan potongan-potongan roti itu? Namanya Obawa cemas. Mungkin dimakan oleh burung-burung kecil. Kalau begitu kita tidak bisa pulang ke rumah. Di dalam hutan bergema suara lolongan keras. Mereka berdua amat ketakutan. Pit, aku takut. Apa kita akan mati? Obawa mulai menangis. Jangan khawatir Obawa, ibu yang ada di surga pasti menolong kita. Karena lelah mereka akhirnya tertidur pulas di bawah pohon. Cahaya matahari pun mulai bersinar dan mengenai wajah mereka. Opit dan Obawa terbangun dan disambut suara kicauan burung. Tiba-tiba mereka mencium bau masakan yang lezat. Mereka segera berlari ke arah datangnya bau lezat itu. Seperti mimpi, mereka melihat rumah kue. Atapnya terbuat dari tar, pintunya dari coklat, dan dindingnya dari biskuit. Cepat-cepat mereka mendatangi rumah itu dan memakannya. Tiba-tiba terdengar suara keras yang bergetar. Siapa itu berani memakan rumah kue kesayanganku? Muncullah seorang nenek sihir tua dengan wajah menyeramkan serta mata merah yang bersinar. Lalu menangkap mereka berdua. Hihihihi, anjing-anjing yang lezat. Sebagai hukuman karena telah memakan rumput kesukaanku, aku akan memakan
kalian. Dengan kasar nenek sihir itu menyeret Opit masuk ke dalam penjara. Setelah itu ia berkata kepada Obama, mula-mula aku akan menggemukkan anjing laki-laki itu lalu aku akan memakannya. Sekarang kali buat makanan yang enak biar makanannya banyak. Nenek sihir itu sudah tua sekali dan matanya mulai rabun. Pada saat itu Opit dan Obama saling berpegangan tangan, memberi semangat supaya mereka tabahlah Obama. Ibu yang ada di surga pasti melindungi kita. Suatu hari nenek mendekat penjara Opit untuk melihat apakah tubuh Opit sudah menjadi gemuk atau belum. Aku lapar, sudah seberapa gemuk tubuhmu? Ayo ulurkan tanganmu. Opit yang pintar tidak kehilangan akal. Ia mengetahui kalau mata nenek sudah rabun. Segera dikeluarkan tulang sisa makanan kepada nenek yang rabun, lalu nenek memegangnya. Betapa kecewanya nenek karena sedikit pun Opit tidak bertambah gemuk. Karena kecewa lalu ia bermaksud untuk memakan Obama. Kemudian Obama disuruh membakar roti. Selagi Obama menyalakan api di tungku, si nenek mencoba mendorongnya ke nyala api. Untunglah Obama mengetahui maksud nenek. Cepat-cepat ia berbalik pergi ke depan tungku. Nek, aku tidak bisa membuka tutup tungku ini. Nenek sihir tidak sadar kalau ia sedang diperdaya Obama dan ia membuka tutup tungku. Tanpa membuang kesempatan, Obama mendorong nenek ke tungku. Ah, tolong, panas! Teriak nenek kesakitan. Obama tidak memperdulikan teriakan nenek, malah dengan cepat ia menutup pintu tungku, lalu berlari ke arah penjara untuk menolong Opit. Obama, kau berhasil. Ibu yang di surga telah melindungi kita. Karena bahagia mereka berpelukan. Ketika akan pergi dari rumah kue, tanpa sengaja mereka menemukan banyak harta karun. Setelah itu mereka keluar rumah, tetapi malang jalan itu terpotong oleh sungai yang besar. Mereka menjadi bingung saat itu. Entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul seekor angsa cantik. Ayo naiklah ke punggungku, ucap angsa itu ramah satu persatu. Angsaku mengantarkan mereka menyeberang sungai. Setelah sampai, angsa itu menunjukkan jalan bagi mereka berdua dari atas langit. Sampailah mereka di batas hutan. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya angsa itu adalah ibu mereka yang ada di surga. Angsa itu kemudian menghilang. Setelah itu muncullah ayah mereka yang sangat cemas. Anak-anakku tersayang, maafkanlah ayah tidak akan meninggalkan kalian lagi. Lalu ayah menceritakan kepada mereka bahwa ibu tiri yang jahat sudah meninggal karena sakit. Akhirnya mereka pun kembali hidup seperti sedia kala.